Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Moza Surya Putra dengan NPM 227105114 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer, program studi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang kuis 2 matematika. Oke. Pertama-tama tentukan turunan implisit dari persamaan berikut. XY dikali X plus Y sama dengan 10. Kita asumsiin Y fungsinya terhadap X. Nah, kita turunkan, jadi X kuadrat Y tambah XY kuadrat sama dengan 10. Setelah itu, kita kalikan X kuadrat Y dikali X ditambah XY dikali X kuadrat sama dengan 10. Nilai X-nya itu mengikuti nilai Y-nya. Lanjut, kita pakai aturan perkalian turunan. Untuk X kuadrat Y dikali X, jadi X kuadratnya bisa turunkan jadi 2X dan Y tidak punya turunan, maka dia harus ditulis Y aksen. Jadi perkalian turunan menjadi 2X kali Y ditambah X kuadrat dikali Y uner. Dikali Y aksen maksud saya. Nah, untuk XY dikali X kuadrat, jawabannya itu jadi diturunkan jadi 1 dikali Y kuadrat ditambah X kali 2Y kali Y aksen. Nah, setelah itu baru kita gabungkan penjumlahan turunannya. Nah, habis itu jadinya 2X kali Y ditambah X kuadrat dikali Y aksen ditambah 1 kali Y kuadrat tambah X kali 2Y kali Y aksen. Jadi seperti ini. Jadi X kuadrat dikali Y aksen tambah 2XY kali Y aksen sama dengan min Y kuadrat dikurang 2XY. Nah, pada penjumlahan turunan ini ada nilai Y aksen yang bersamaan pada X kuadrat Y dan XY, maka selanjutnya Y aksennya dikeluarkan sebagai pemfaktoran. Setelah itu, karena kita mencari asumsi nilai, maka Y aksennya dipakai sebagai turunan implisit. Jadi akhirnya min Y kuadrat dikurang 2XY per X kuadrat ditambah 2XY. Hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva 2XY kuadrat ditambah X kuadrat Y sama dengan 8 di titik 1,2. Pertama-tama kita tulis ulang dulu. Nah, kita cari dulu untuk 2X Y kuadrat, U sama dengan 2X. Nah, habis itu turunan dari U itu kan 2. V sama dengan Y kuadrat. Nah, turunan dari V ini 2Y dikali D per DX. Karena turunan implisit, maka Y diasumsikan sebagai penentu dari 2XY kuadrat, ya kan? Nah, untuk X kuadrat Y, U sama dengan X kuadrat. Nah, turunan dari U-nya 2X. V sama dengan Y. Turunan dari V-nya sama dengan D per DX. Setelah itu, kita tulis lagi soalnya. Nah, setelah itu kita buat dalam bentuk turunan perkaliannya. Perkalian turunan ini seperti ini. Setelah itu 2 dikali Y kuadrat ditambah 2X dikali 2Y D per DX ditambah 2X kali Y ditambah X kuadrat dikali D per DX sama dengan 0. Setelah itu akhirnya seperti ini, 2Y kuadrat ditambah 4XY dikali D per DX ditambah 2XY ditambah X kuadrat dikali D per DX. Nah, D per DX sama dengan min 2XY ditambah 2Y kuadrat per 4XY ditambah X kuadrat. Akhirnya seperti ini kan, sudah jadi seperti ini. Nah, jadi D per DX ini punya peran sebagai gradien dari persamaan garis singgung tersebut. Nah, akhirnya kita D per DX sama dengan F turunan X sama dengan M. Akhirnya kita menentukan gradien garis singgungnya. M sama dengan min 2XY ditambah 2Y kuadrat per 4XY ditambah X kuadrat. Akhirnya M sama dengan kita masukin nilai X sama Y-nya. Jadi 2 dikali 1 dikali 2 ditambah 2 kali 2 kuadrat per 4 dikali 1 kali 2 ditambah 1 kuadrat sama dengan min 12 per 9. Jadi kan min 4 per 3. Nah, persamaan garis singgungnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurang 2 sama dengan min 4 per 3 dikali X min 1. Akhirnya seperti ini, 3Y min 6 sama dengan min 4X plus 4. Nah, kita ditemukan 4X plus 3Y ditambah 10. Ini lupa ditulis ini tambahnya. Tambah 10 sama dengan 0. Nomor 3, gunakan definisi turunan untuk menentukan F turunan X, DF, dan DF turunan dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 5. F turunan X sama dengan limit H mendekati 0. Rumusnya seperti ini.
Akhirnya seperti ini, jadi x plus h kuadrat min 5 min x kuadrat min 5. Akhirnya jadi seperti ini, x kuadrat plus 2x h tambah h kuadrat min 5 min x kuadrat min 5. Sudah dijabarkan sampai seperti ini, akhirnya hanya tersisa 2xh ditambah h kuadrat per h. 2x plus h sama dengan 2x tambah 0, karena h kan nilainya 0, sama dengan 2x. Nilai fx sama dengan f positif untuk x lebih dari 0, df-nya fx sama dengan x kuadrat min 5. df sama dengan x di mana x lebih dari sama dengan 0, x elemen real atau 0, tak terhingga. Untuk df turunannya, df turunan f turunan x sama dengan 2x. df turunan sama dengan x di mana x lebih dari 0, x elemen real atau 0, tak terhingga. Nilai fx sama dengan f untuk x kurang dari sama dengan 0, df fx sama dengan x kuadrat min 5. df sama dengan x di mana x kurang dari sama dengan 0, x bukan elemen real atau min tak terhingga, 0. Untuk df turunan f turunan x sama dengan 2x. df turunan sama dengan x di mana x kurang dari 0, x bukan elemen real atau min tak terhingga, 0. Nomor 4. Batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan min sepertiga x pangkat 3 ditambah px kuadrat plus px plus 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan real adalah syarat suatu fungsi selalu turun yaitu f turunan x kurang dari 0 dan a kurang dari 0. Nah, f turunan x kurang dari 0, setelah itu akhirnya diturunkan menjadi seperti ini, min x kuadrat tambah 2px tambah p kurang dari 0. 5 karena c maka 0 dia kan nilainya. Karena a kurang dari 0 dan fungsi selalu turun, maka pada d kurang dari 0, d kurang dari 0. Nah, rumus determinan kan seperti ini. p kuadrat min 4ac kurang dari 0. 4p kuadrat ditambah 4p kurang dari 0. Nah, akhirnya kita bagi 4. Tersisa jadinya p dikali p plus 1 kurang dari 0. P-nya itu 0 atau p sama dengan min 1. Akhirnya min 1 kurang dari p dan p kurang dari 0. Nah, grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3 per 2x kuadrat min 18x tambah 5. Naik pada interval. Ini harusnya tulisannya. Syarat suatu fungsi naik saat f turunan x lebih dari 0. F turunan x lebih dari 0, 3x kuadrat ditambah 3x min 18. Kira kan dibuat jadi seperti ini turunannya. Akhirnya dibagi 3. Kita bagi 3, x kuadrat ditambah x min 6 lebih dari 0. Akhirnya dapatkan x plus 3 sama x min 2 kan. Nah, x sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Jadi seperti ini, x kurang dari min 3 atau x lebih dari 2. Sekian dari saya, terima kasih.